राधा कृष्ण धाम की राधा की मायापुरी धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की रेसिडेंट की राधा कृष्ण हरिनाम संकीर्तन की जय गौतम all Gauris Assembly, all Gauris Assembly, Hare Krishna, all Gauris Assembly, Hare Krishna, all Gauris Assembly, Hare Krishna. Om Jnana Tinandasya Jnananjana Chakshurumritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manoditam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadam Sikam Naham Shri Guru Shri Rapadakamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupa Sarvajana Sarvaitam Savaltam Pariyanga Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paransaha Krishna Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Bhakta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Jadevacha Aditana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Maharanaya
Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Garadise Namaha Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasati Gauravata Vrita Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasati Gauravata Vrita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Tasmai Mahaprema Rasavaya Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste So, thank you very much for arranging this program. Terima kasih banyak karena sudah menyusun acara untuk di mana Guru Maharaj bisa menyampaikan Krishna kata. The jiva who is becoming bewildered, he is coming here to this material world. Jiwa yang telah terbingungkan yang datang ke dunia material ini. And when jiva is coming to this material world, he is getting all types of miseries here. Dan setelah sang jiwa datang ke dunia material ini, maka dia akan mendapatkan segala jenis penderitaannya. We know from Srimad Bhagavad Gita that in this material world, two types of Shakti, energy. Ya, kita mengerti dari Bhagavad Gita bahwa di dunia material ini ada dua jenis tenaga ataupun sakti. One is higher energy, higher Shakti, one is lower energy. Ya, yang satu disebut tenaga yang lebih tinggi dan yang satu lagi tenaga yang rendah. This lower energy is made out of 8 gross elements. Ya, Eight elements. tenaga yang rendah ini tersusun atau terbuat dari 8 unsur 5 gross material, elements and 3 subtle elements. yaitu panca mahabhuta dan 3 unsur yang halus. And these are all material elements. Dan semuanya ini, ke-8 unsur ini disebut sebagai tenaga material. But jiva is remaining in higher energy. Tetapi sang jiwa sebenarnya kedudukannya sebagai tenaga yang lebih tinggi. And jiva is becoming manifested through this lower energy. Dan sang jiwa ini bisa terwujud di dunia material ini melalui tenaga-tenaga material tersebut. And that is happening due to the
condition of this material nature. Itu terjadi karena keadaan daripada dunia ini adalah keadaan dunia yang terikat. Both the energies, higher energy and lower energy, both the energy is coming from Bhagavan Krishna. Ya, jadi kedua tenaga ini, baik tenaga yang lebih tinggi maupun tenaga yang rendah, itu sama-sama bersumber dari Bhagavan Sri Krishna. The higher energy and lower energy always there in this world. Dan kedua tenaga ini, tenaga yang lebih tinggi dan tenaga yang lebih rendah ini selalu ada di dunia material. One is the higher energy that is called Chit Shakti. Ya, tetapi ada satu tenaga yang lebih tinggi disebut Chit Shakti, And lower energy called Achit Shakti. dan tenaga yang lebih rendah ini disebut Achit Shakti. These are eternally there as Bhagavan Krishna Shakti. Dan secara kekal ada di dunia material ini sebagai sakti dari Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Krishna is having all types of energy. Bhagavan Sri Krishna memiliki segala jenis energi ataupun saktinya. Therefore he is called Sarva Shaktiman. Karena itu Bhagavan Sri Krishna disebut sebagai Sarva Saktiman. All types of Shakti he is having. Dia memiliki segala jenis sakti itu. Jiva, living entity, is a part and parcel of Bhagavan Krishna. Sang jiwa ataupun makhluk hidup adalah merupakan percikan-percikan kekal dari Bhagavan Sri Krishna. Therefore Jiva is Chit Shakti. Karena itu sang jiwa disebut sebagai Chit Shakti. When Jiva is developing desire to enjoy this material world, Ketika sang jiwa mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material ini, Bhagavan is giving opportunity to Jiva to enjoy. maka sang Bhagawan memberikan kesempatan kepada sang jiwa untuk memenuhi keinginannya di dunia material ini. Therefore Jiva is getting a material body. Karena itulah kemudian sang jiwa mendapatkan badan materialnya. And with this material body, Jiva is getting happiness and distress. Ya, dan melalui badan materialnya ini sang jiwa dapat merasakan rasa suka dan duka. The sukha, dukha, happiness and distress. Ya, sukacita dan penderitaan. It is coming from this material world Dan semuanya ini ada ataupun datang di dunia material ini. and completely under the control of Bhagavan. Dan sepenuhnya berada di bawah kendali Bhagavan Sri Krishna. So father, mother has to do nothing. Ya, sebenarnya ayah dan ibu tidak ada urusan apapun akan hal ini. So Jiva is getting one body due to his tiny independence. Sang jiwa mendapatkan sejenis badan tertentu itu diakibatkan karena dia memiliki kemerdekaannya yang kecil. When Jiva is misusing his independence, Ketika sang jiwa menyalahgunakan kebebasan kemerdekaannya ini, he is getting a body and coming to this material. maka dia datang ke dunia material ini dan mendapatkan sejenis badan material. Biar agak terasa lah. Yang di Father and mother, they are just names like father. Ya, dan mereka yang disebut sebagai orang tua, ayah dan ibu hanya dalam nama saja. When the body is taking birth, Jidatma is remaining inside. Ya, ketika badan ini lahir, dikasih ya, maka ada atma di dalamnya. Spirit soul is there. Ya, selalu ada roh yang individu di dalamnya. And this spirit soul is Nitya, eternal. Dan sang roh ini bersifat kekal. But the body is not eternal. Tetapi badan ini tidak kekal ataupun selalu bersifat sementara. There are many eternal souls out there. Ada banyak sekali jenis-jenis roh yang kekal. But one is supremely eternal. Dan satu ada jiwa yang maha kekal. Therefore, the Shruti Shastra saying, Karena itu Shruti Sastra mengatakan, Nitya Nityanam Cetana Cetanam Eka Bhavanan Divadam. There are many conscious beings. ya, ada banyak sekali makhluk-makhluk yang sadar yang jumlahnya tidak dapat dihitung. They are all Jivatmas. Dan semua itu disebut jiwa. But one is supremely conscious being.
Berarti ada satu makhluk yang maha kekal, yang maha sadar. He is Bhagavan. Beliaulah Bhagawan. That Paramanitya, supremely Nitya, supremely eternal. Ya, dan Paramanitya, ya, Tuhan yang Maha Esa, yang maha kekal, yang maha sadar. He is Bhagavan. Beliaulah disebut Bhagawan. He is fulfilling the desire of Jiva. Beliaulah yang memenuhi dan memelihara semua jiwa. Bhagavan is Swaden, independent. Tetapi Bhagawan selalu berada dalam keadaan bebas merdeka. And the part and parcel of Bhagavan Krishna, Jiva is also having tiny Ya, independence. sebagai percikan-percikan kecil dari Bhagawan Sri Krishna, maka sang jiwa pun memiliki kemerdekaannya yang sangat kecil. When Jiva is developing desire to enjoy this Maya, Ya, ketika sang jiwa mengembangkan keinginan untuk menikmati Maya, he is misusing his independence. maka dia telah menyalahgunakan kemerdekaannya. So if this independence will not be there, Jika tidak lagi sang jiwa memiliki kemerdekaannya, kehilangan kemerdekaannya, Jiva would not be a consciousness. maka sang jiwa tidak memiliki kesadarannya lagi. Jiva would be just matter. Ya, maka jiwa tidak akan lebih seperti benda mati. So when Jiva is misusing his independence, Ketika sang jiwa telah menyalahgunakan kemerdekaannya, and when he wants to enjoy this material world, dan ketika dia ingin menikmati dunia material ini, Bhagavan is fulfilling it. maka Sri Bhagawan memenuhi keinginan-keinginan mereka. And Bhagavan is fulfilling the desire through this material nature. Dan sang Sri Bhagawan memenuhi keinginan material daripada sang jiwa melalui badan dan dunia And this material ini. material nature is working under the control of Bhagavan. Dan alam material ini bekerja di bawah kendali Bhagawan Sri Krishna. So everything is taking place by Bhagavan. Jadi segala sesuatu ya terwujud ataupun ada atas kehendak Bhagawan Sri Krishna. According to desire, according to karma, desire, Ya, sesuai dengan kamana ataupun keinginan. Jiva is undergoing 8,400,000 species of life. Ya, sang jiwa harus melewati sejumlah 8.400.000 jenis spesies kehidupan. And when he getting a material body, Dan ketika dia mendapatkan badan materialnya, he is getting five gross body, a gross body with five gross elements and supplementary. dia mendapatkan badan material yang terdiri dari panca mahabhuta dan mendapatkan badan halus yang terdiri daripada 3 unsur, pikiran, kecerdasan, dan ego. The Atma, soul, is remaining inside that body. Dan kemudian sang atma, sang jiwa, sang roh itu berada di dalam badan material itu. The body is time changing. Dan badan ini terus menerus dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. But the Atma is not changing. Tetapi sang atma tidak pernah mengalami perubahan. Dehi nosmin gathade komaram yogan garatha deham Dehina seminyata dehe yawanam komaram yawanam jara tata dehantara praptir diras tatra namuyati. So this deha, this body, is changing. Ya, di dalam sloka ini ya, dari bab 2 sloka 13 itu dijelaskan badan inilah yang selalu berubah. This body is gradually becoming older. Ya, yang badan ini sudah berpindah dari bayi, kemudian masa kanak-kanak, masa remaja, kemudian melewati ya usia tua dan kemudian akhirnya meninggal. Finally getting dead. Akhirnya dia mati, meninggal. So those who are intelligent person, those who are heroes, Jadi mereka yang disebut diras tatra namanya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak. they are not bewildered by this changing in the body. Ya, mereka tidak dibingungkan oleh perubahan daripada badan-badan ini. Atma is Chidanandam.
Karena Atma ini bersumber Chit Anandamoy. So Atma should remain in a Chidananda body. Karena itulah badan semestinya berada di dalam badan rohaninya yang kekal. But Atma is developing desire to enjoy, therefore getting energy. Ya. Tapi karena sang Atma ataupun roh ingin menikmati dunia material ini, karena itu dia diberikan badan material. So his body is one is getting by his desire. Dan badan ini, ya, bentuk badan apapun yang diperoleh oleh sang jiwa, sang Atma, itu adalah sesuai dengan keinginan awalnya. Other mother has having nothing to do for this one. Ya. Ayah dan ibu tidak ada urusan apapun dengan bentuk badan itu. Deha means this is property. Ya. Deha artinya harta benda ini, badan ini. And Dehi means proprietor. Dan Dehi artinya yang memiliki badan ini. Dan yaitu sang roh, sang jiwa. But for all the properties, one proprietor is there, he is Parampurusha. Tapi di antara semua jenis badan ini ada satu pemilik utama, yaitu Bhagawan Sri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa. But the ordinary person, they are not able to understand this. Tetapi orang-orang umum tidak mampu untuk mengertikan hal ini. They are thinking they are the proprietor. Mereka berpikir bahwa mereka lah pemilik badan itu. And body is there. Ya, badannya itu adalah miliknya. According to their free will, they are engaging their body. Ya, sesuai dengan keinginan yang maha, mereka menggunakan badannya. This is jiva's build-up. Inilah kebingungan daripada sang jiwa. This is called upahata swabhava. Ini yang disebut sebagai upahata swabhava. The jiva has become build-up. Sang jiwa telah menjadi bingung. Why jiva is becoming build-up? Kenapa jiwa menjadi bingung? Because he is not knowing what is tattva. Karena mereka tidak tahu apa itu tatwa. He is not understanding absolute. Mereka tidak mengerti pengetahuan yang absolut. Bhagavan's representative is Sadguru. Ya, maka Sadguru adalah utusan dari Sri Bhagavan. So, if someone will take shelter at the lotus feet of Sadguru, Jika seseorang kemudian berlindung pada kaki perma seorang Sadguru and surrender unto him, dan berserah diri kepada kaki perma Sadguru, then only he can utilize his independence properly. maka dia akan dapat menggunakan kemerdekaannya itu secara benar, secara tepat. He will learn how to utilize our independence properly from Sadguru. Ya, kita dapat menggunakan secara tepat kemerdekaan kita ini melalui pengarahan dan pendidikan dari seorang Sadguru. What Gurudev is giving us, teaching our instruction, Apa yang telah guru kerohanian kita berikan sebagai ajaran untuk kita, we should follow it without putting any doubts on it. apapun yang telah beliau berikan, hendaknya kita mengikuti perintah dan ajaran itu dengan ketulusan, dengan keseriusan, tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. The Sadhu Guru, they are coming to this material world only to give us the upadesh. Ya, sadhu guru datang ke dunia material ini hanya untuk memberikan upadesa, sat upadesa. If one not listen from Sadhu Guru, Jika seseorang tidak memperoleh kesempatan ataupun tidak mau mendengar dari sadhu guru, he will develop desire maka dia akan terus-menerus mengembangkan keinginan. and he will get all the convenience. Maka dengan mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material ini, maka dia terus akan berada dalam penderitaan. Our mind is wicked mind. Kemudian di sisi lain, pikiran kita juga pikiran yang penuh, yang sangat jahat, yang lemah. And that mind will be chastised if someone listen from Sadhu. Ya, jika seseorang kemudian mendengar dengan tulus, dengan keseriusan dari sadhu guru, maka pikirannya dapat ditaklukkan ataupun dapat diperbaiki. If one will listen from Sadhu Guru, Jika seseorang mendengarkan dari sadhu guru,
Oh, he will not become speculator. Maka dia tidak akan pernah berspekulasi lagi. Otherwise, one will become speculator or impersonalist. Jika tidak mendengarkan dari guru, pasti dia kemudian orang itu akan menjadi penuh dengan spekulasi, bahkan menjadi seorang impersonalis. Finally, he will become an atheist. Dan akhirnya akan menjadi seorang ateis. So, for eternal time, one has to remain disciple. Ya, karena itu seseorang hendaknya berada dalam kedudukannya sebagai murid secara kekal, eternally disciple. Ami sada sisya. Ya, ami sada sisya tapi. Let me always remain a disciple. Ya, biarkanlah kedudukan hamba selalu sebagai murid. So this should be our desire. Inilah yang hendaknya menjadi keinginan kita. Those who are going away from Shravanam, listening, Mereka yang menjauh dari proses mendengarkan, they will go to Hari's. maka dia pasti akan merosot menuju neraka. Therefore, the Kirtankari who is speaking Krishna Katha, Ya, karena itu mereka yang disebut sebagai kirtankari ataupun yang sangat senang mendengarkan Krishna Katha, that type of guru you should choose and you should go and listen from him. ya, kirtankari artinya beliau yang selalu menyampaikan Krishna Katha. Kita hendaknya datang dan memilih guru kerohanian seperti itu. It will be easier for surrender. Dan dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk bisa berserah diri. So, Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, Sarva Bhagavan Parityajya Mahanekam Samadhi. Dalam Bhagavad Gita bab 1866, Bhagavan Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Saranam Brajam. So, Saranam Braja means surrender to me. Ya, Saranam Braja artinya berserah dirilah kepada diriku, kepada Krishna. To surrender to me is not so easy. Tetapi berserah diri kepadaku, kepada Krishna, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. If you listen from Guru, it will be easier to surrender. Hanya jika seseorang mau dengan tulus, dengan rendah hati mendengar dari guru, maka dengan mudahnya dapat berserah diri. So this is called Kirtanakya Bhakti. Inilah yang disebut sebagai Kirtanakya Bhakti. So if you will have bride also, Jika kita masih dikuasai oleh keangkuhan tersebut, how one will become free from falsehood? sebagaimana seseorang bisa terbebas dari ego palsu? Unless you listen from Guru, Tanpa kita mendengar dari seorang guru, he cannot become free from falsehood. maka dia tidak akan pernah bisa terbebas dari ego palsunya. Because Gurudev is always speaking about Krishna. Karena Gurudev akan selalu berbicara ya, tentang Krishna Katha. That Krishna Katha is very potentized, Virjavati. Ya, karena Krishna Katha itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang disebut dengan Virjapati. We will listen from him. Maka itu kita harus mendengar dari guru. How we listen from Guru? Bagaimana cara kita untuk mendengarkan dari guru? Apa yang harus kita lakukan? If you not surrender to Guru, we cannot listen. Tanpa kita terlebih dahulu berserah diri kepada guru, kita tidak akan tahan untuk mendengar. Those who not surrender, they cannot listen. Mereka yang tidak berserah diri tidak akan pernah bisa mendengar dengan tenang, dengan baik. So, by getting home, we will never wander here in this material world. That is Krishna. Ya, dengan mendapatkan dia, kita akan terbebaskan dari perputaran pengembaraan di dunia material ini. Dialah Krishna. The Jiva is wandering in this Brahmanda. Jiwa selalu mengembara di alam semesta material ini, Brahmanda, Brahmanda Brahmanda. Brahmite Kon Bagaimana Bhagavan jiwa? Guru Krishna Prasada Pai Bhakti. Dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan sloka ini, Brahmanda Brahmitikon Bhagawan Jiwa, Guru Krishna Prasade Payalati Bhakta Bija. Bhakti Gata Bija.
So Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Loka. Jadi di dalam sloka ini ada Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. So Guru's mercy and Krishna's mercy. By that one is getting Bhakti Loka. Ya, jadi atas karunia Guru dan karunia Krishna, seseorang mendapatkan sudah bakti, yaitu benih bakti Lata Bija, artinya sudah benih bakti yang murni. So one should have right ego. Karena itulah seseorang harus kembali kepada egonya yang benar, ego yang dasar. What is that right ego? Apa ego yang benar itu? The right ego is I Dasar. am Krishna, I am Guru's disciple. Ya. That is right. Ego yang benar adalah saya adalah murid dari guru saya. I'll never think that I am a Guru. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya adalah guru. Guru Abhiman. Ya. Very bad. Ya, kalau kita mengembangkan guru abiman, kesombongan, keakuan sebagai guru, itu adalah hal yang sangat buruk. A Guru has listened from his Guru. Ya, kenapa guru juga harus selalu berpikir tentang diri sebagai murid? Karena beliau telah mendengarkan lebih dulu dari gurunya. He has listened from his Guru. Gurunya juga telah mendengar dari gurunya. So, this is Guru's mercy only. Jadi yang ada di sini hanyalah karunia guru. I am Shishya, I got that mercy. Dan karena saya adalah murid dan saya telah mendapat karunia dari guru saya. So I cannot claim that I am a Guru. Karena itu bagaimana saya dapat mengaku ataupun menyatakan bahwa diri saya adalah guru. The jiva is bewildered by Maya. Malangnya sang jiwa dibingungkan oleh Maya. He has forgotten Krishna. Dia telah melupakan Krishna. He does not know about Krishna. Dia tidak tahu tentang Krishna. So Bhagavan Krishna is very merciful. Very merciful. Ya. Bahwa di sisi lain, Bhagavan Sri Krishna, beliau sangat-sangat murah hati. So he is giving us different Vedic literatures. Karena itu beliau datang untuk memberikan kita berbagai kesusastraan Weda. And among the Vedic literature, Bhagavan Krishna is giving us Bhagavata. Dan di antara kesusastraan Weda itu, Bhagavan Sri Krishna secara langsung memberikan kita Bhagavad Gita, Bhagavata. Bhagavatam. This Bhagavata is just like Krishna. Dan Bhagavatam ini bagaikan Krishna sendiri. So this is Katha Vigraha. Ini juga disebut sebagai kata wigraha. Bhagavata is Katha Vigraha Bhagavata. Ya, Bhagavata ataupun Srimad Bhagavatam itu adalah Bhagavata kata wigraha. So in order to bring the remembrance within the jivas, Bhagavan is present in 4 places. Ya. Dalam usaha untuk mengembalikan ingatan sang jiwa kepada Krishna, beliau mewujudkan dirinya di dalam 4 hal. Bhagavata Tulsi Gangaya Bhaktavan, Chaturtha Vigraha Krishna Icharisna. Jadi Bhagavatam, Tulasi, Ganga, dan Vaishnava. But the condition soul is having so much attachment for material property. Tetapi di sisi lain, malangnya roh-roh yang terikat memiliki keterikatan dan keinginan keras untuk menikmati dunia material ini. He is thinking that this material property or material wealth will give him all happiness. Mereka berpikir bahwa harta benda material ini akan mampu memberikan dia segala sukacitanya. Is it really giving sukha or happiness? Apakah sungguh-sungguh harta benda material ini dapat memberikan kesenangan, kebahagiaan pada diri kita? Rather is giving us dukkha. Tetapi sebaliknya, harta benda material ini hanya memberikan kita penderitaan, hanya memberikan duka. This is called dukkha jona. Inilah yang disebut dengan duka yonaya ewati. Yehi samsparja bhoga dukkha jona. Dehi samspar saja boga, ya, duka yonaya ewati. So whatever is connected with this body is giving us dukkha. Apapun yang terhubung dengan badan material ini, itu hanya memberikan kita duka. And jiva has to give up this body one day. Dan sang jiwa juga sekali waktu, ya saatnya tiba nanti dia dipaksa harus meninggalkan badan material ini. So where is happiness?
Jadi dengan demikian di mana ada sukacita? Di mana ada kesenangan? ଏ ଦେହ ପତନ ହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ଆବା କ୍ଷୀର ସୁଖ ନାହିଁ ଯିବେ ପୁତ୍ର ପରିବାର ଏ ଦେହ ପତନ ହେଲେ when this body will be perished. Ya, dengan cara seperti ini badan pasti suatu saat akan hancur. Who will give us sukha? Siapa akan memberikan kita kesenangan? Our family, our son, daughter, nobody will give us sukha. Ya, apakah keluarga kita, putra, putri kita, tidak ada seorang pun yang tidak mampu memberikan sukacita pada diri kita. So, deha sukha, Vishaya Bhoga. That means we are going for enjoyment. Deha suka wisaya boga. Artinya kita selalu mengejar kepuasan material. We are giving enjoyment to our body, happiness to our body. Kita ingin memberikan kenikmatan, kepuasan kepada badan material kita ini. We are getting attached to our relations. Ya, kita membuat diri kita menjadi semakin terikat dengan hubungan-hubungan material kita. Thereby we are getting some happiness. Karena itulah kita mendapatkan sejenis sukacita. This is called prakriti sukha. Inilah yang disebut sebagai pravrti suka. One is prakriti sukha, one is nivritti sukha. Ya, ada dua jenis sukacita, yaitu pravrti suka dan nivritti suka. So those who are atma jnana, those who have knowledge about self, Ya, dan mereka yang disebut sebagai atma gyani, yang sudah sadar dan yang sudah mengerti tentang dirinya sebagai atma, sebagai roh, those who are having absolute knowledge, dan dia yang memiliki tatwa gyana, pengetahuan yang absolut mutlak. they will never become happy with this type of happiness. Nah, mereka tidak akan sungguh-sungguh menjadi senang, menjadi puas dengan kepuasan kesenangan material ini. They will not become concerned getting on any type of misery suffering. Mereka juga tidak akan pernah memberikan perhatian serius walaupun dia mendapatkan berbagai macam penderitaan material. Because they know this body is there, today it is here, tomorrow it will go. Ya, karena mereka selalu menyadari bahwa badan ini hanya bersifat sementara. Ya, sekarang masih ada, tapi besok dia sudah hilang. This is very temporary body. Dan badan ini selalu bersifat sementara. Jatasya dhruvam. Jatah sahi dhruvam mrityu. The one who is getting birth will definitely die. Ya, dan siapapun yang telah lahir pasti akan meninggal. So if someone knows this, he will never develop any types of sorrow. Ya, kalau orang sudah mengerti hal ini, dia tidak akan pernah mengalami kecemasan, penderitaan ataupun kesedihan atas kematian. Those who are very much attached to this material world, Sedangkan mereka yang begitu terikat dengan dunia material ini, they want to make everything pleasurable here. mereka ingin membuat segala sesuatu di dunia material ini, ya, sangat menjadi menyenangkan. They are making so many plans. Mereka membuat begitu banyak rencana-rencana. So they are built up. Jadi mereka lah orang-orang yang terbingungkan. We are just like spending one night in a hotel or guest house. Kita hidup di dunia material ini persis, ya, bagaikan kita hanya menginap satu malam saja di sebuah penginapan. Why will develop attachment to that guest house? Ya, kenapa kita harus mengembangkan keterikatan terhadap kamar hotel itu? So if we develop attachment to guest house or hotel, Ya, kalau kita mengembangkan keterikatan akan yang rumah sewa ataupun dengan kamar hotel, it means we will get punishment. maka kita pasti akan mendapatkan hukuman. Similarly, coming to this material world and developing attachment towards this material world, Begitu pula kita telah datang ke dunia material ini dan kita mengembangkan ikatan terhadap dunia material we ini, are getting punishment here. maka itulah kita mendapatkan hukuman di dunia material ini. So we see that many people, they are doing some welfare activities. Ya, kita di masyarakat kita melihat banyak sekali orang-orang melakukan kegiatan saleh. They are doing some philanthropic works. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan kesejahteraan They pada are orang. thinking
that type of philanthropy work or welfare activities will give them pleasure. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan kegiatan saleh, memberi berdana punya dan sebagainya, membantu orang, mereka mendapatkan sejenis kepuasan, kesenangan. But this is not actually giving them happiness. Tapi ini sesungguhnya tidak memberikan sukacita dalam arti yang sebenarnya. So people, they want how they will get unlimited happiness. Orang-orang ingin mendapatkan sukacita yang tanpa batas. So only one get unlimited happiness if they come to Nirvana Marga. Ya. Orang hanya akan mendapatkan sukacita yang tanpa batas ini jika dia menempuh jalan Nirvana Marga. They will give up their attachment and come to detachment. Mereka akan meninggalkan segala ikatannya dan mulai mengembangkan ketidakterikatan. So what is the Nirvana Marga? Kemudian pertanyaan, apa yang disebut dengan Nirvana Marga ini? Nirvana Marga means one will go to Krishna's life. Ya, Nirvana Marga artinya orang melangkahkan kakinya menuju kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. So when one will fix his mind at the lotus feet of Krishna, Ketika seseorang sudah memantapkan pikirannya pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, he will get unlimited happiness. maka dia akan mendapatkan sukacita yang tanpa batas. So this is called Nirvana Sukha. Inilah yang disebut sebagai Nivritti Sukha. So who is Jiva? Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang disebut sebagai jiwa? To whom will say Jiva? Kepada siapa? Kepada yang mana kita sebut sebagai jiwa? The skin, Apakah the flesh, apakah kulit, daging, bone, apakah tulang? it is not Jiva. Itu bukan jiwa. Who is Jiva? Siapa itu jiwa? These are all material things. Ya, semua badan kita ini yang terbuat, yang ada kulit, otot, ya, tulang dan sebagainya, ini semuanya adalah unsur material. Bhagavan is saying that first teaching in Bhagavad Gita, Bhagavan is saying that we are all spiritual. Ya, ajaran pertama yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita, bahwa kita ini adalah roh yang kekal. We are all spiritual. Kita semua adalah roh yang kekal. Nahanyanta hanyamana sarira. Nah hanyati hanya mani syarire. We are not perished. We are remaining in the perishable body, but we are not perished. Ya, kita memang berada di dalam badan yang setiap saat mengalami kehancuran, tapi ketika badan ini mengalami kehancuran, sang jiwa, sang roh, sang atma ini tetap dia berada dalam keadaan yang awal. The body is material and the soul is spiritual. Ya, badan ini bersifat material, sedangkan sang roh bersifat rohani. The spirit soul is remaining in the material body. Ya, roh yang rohani ini tetap berada di dalam badan. If the people they are not understanding it, Ya, jika seseorang tidak mampu memahami hal ini, they are getting good power. maka dia hanya mendapatkan penderitaan saja. The person when he is dying, so everything is remaining there. Ya, ketika orang meninggal, maka semua badannya masih ada di sana. The bone is there, skin is there, flesh is there, everything is there. Badannya, tulangnya, kulit, tulang, ya semuanya yang dalam badan ini masih ada di sana. But why that body is not becoming active? Tetapi kenapa badan itu tidak aktif lagi, tidak bergerak lagi? The eyes were seeing so many things, Mata yang tadinya melihat begitu banyak hal, banyak objek, but now it is just like the eyes of a doll. dan sekarang mata itu sudah menjadi mata seperti mata boneka. The body is light, but not inside. Ya, badan masih tergeletak di sana, tertidur di sana. Tapi kalau kita tanya banyak hal, apakah dia mau bisa menjawab? Our legs were going to so many places.
Kaki kita sebelumnya pergi ke banyak tempat, bahkan menjadi pelari cepat di dunia. Now it is immaterial. Dan sekarang pun kaki itu tidak bisa bergerak lagi. So these are material things. Therefore it is remaining here. Ya, dan semua ini adalah hal benar-benar material, dan karena itu harus tetap tinggal di dunia material The ini. spirit soul has gone out of this body. Ya, itu artinya roh yang kekal itu telah keluar dari badan. So therefore jiva will never get pleasure from this body. Karena itulah jiwa tidak akan pernah mendapatkan kepuasan, kesenangan apapun dari badan ini. We have hunger, thirst. Kita juga merasa lapar, merasa haus. We have lost greed. Kita memiliki ya keinginan yang kuat, memiliki nafsu, memiliki kelobaan, These are all giving us trouble. dan ini semua hanya memberikan kita kesulitan. To whom it is giving trouble? Spirit soul. Kepada siapa dia memberikan penderitaan? Apakah pada roh? Spirit soul is become hungry. Apakah roh itu merasa lapar? Spirit soul needs lust. Apakah sang roh ini memerlukan nafsu? Spirit soul is becoming angry. Apakah sang roh merasa bisa menjadi marah? Everything is body. Body is becoming angry. Segala hal ini hanya berkaitan dengan badan. Body is developing greed. Badan yang merasa lapar, badan yang merasa haus, badan yang mengembangkan nafsu, badan yang mengembangkan kelobaan. So therefore, the body cannot give us pleasure. Karena itulah badan tidak dapat memberikan kita kesenangan, kepuasan. But jiva wants to get all satisfaction in this life. Tetapi sang jiwa ingin mendapatkan segala kepuasan di dunia material ini. Jiva is very hopeful that you will get satisfaction. Ya. Sang jiwa ini mempunyai harapan yang penuh untuk untuk memperoleh kesenangan di dunia material Where ini. is the satisfaction? Di mana kepuasan itu, kesenangan itu? Jiva is only developing hope and hope. Yang sang jiwa hanya dapat mengembangkan harapan berharap terus. This type of hope is jiva's great enemy. Ya, harapan seperti ini adalah musuh besar bagi sang jiwa. Desire or hope means material desire. Ya, harapan dan keinginan itu artinya adalah harapan dan keinginan material. Material desire is Keinginan material adalah sumber duka. asahi paramam dukkha. Ya, asahi parama duka, Nirasahi paramam sukha. nirasahi parama suka. Srimad Bhagavatam saying this. Srimad Gautam yang mengatakan hal ini. If someone is having hope or desire, Ya, jika seseorang memiliki asa, memiliki harapan ataupun keinginan, he will get this. maka dia akan mendapatkan duka. But if someone is hopeless, Tetapi kalau seseorang bisa membuat dirinya terbebas dari segala asa, segala harapan, segala keinginan, he will get. maka dia akan mendapatkan segala sukacita. Srimad Bhagavatam saying, Srimad Bhagavatam mengatakan, Ayam ki dehi no deho dravya gana kriyatmaka dehi no vimidha klesha santapa purta. Jiva has gotten one body jiwa telah mendapatkan satu jenis badan, and he has attached to this body. dan dia menjadi sangat terikat dengan badan ini. The body which is having 5 gross elements, Badan ini terdiri daripada 5 unsur kasar. 5 knowledge acquiring senses, Dia memiliki 5 indria untuk mendapatkan pengetahuan, 5 panca active indria. senses. Kemudian 5 indria yang bekerja, So body is panca well karmendria. with all these things. Body is well with these things. Jadi badan ini hanya terbuat dari semua hal ini. And mind is there. Above all, mind is there. Yang di atas semuanya itu ada pikiran. So due to this mind, one is suffering. Dan karena pikirannya orang menderita. One is suffering due to three thoughts. Orang menderita juga karena diakibatkan oleh 3 jenis penderitaan. Apa? So therefore, the body, subtle body and the gross body, both are
because of our vikar. Karena itulah baik badan halus maupun badan kasar, kedua-duanya adalah penyebab dari penderitaan kita. Fifth canto Bhagavatam, fifth chapter, Skala 5 bab 5 Srimad Bhagavatam, in fourth sloka, ya, sloka 4, Rishabdev is saying to his sons, Sri Rishabhadewa mengatakan kepada putranya, Unam pramate kurute vikara. Nunam pramatang kurute wikarma. So he is giving advice to his sons. Ya, Rishabhadewa memberikan pelajaran, memberikan ajaran kepada putra-putranya. Though this body is temporary, Meskipun badan ini bersifat sementara, but this body is also because of all material distress. ya, tetapi badan ini sendiri merupakan sumber dari segala kecemasan. The mind is always prompting us to go for materiality. Dan pikiran kita selalu ya mengagitasi kita, memprovokasi kita untuk mengejar kenikmatan material. Prabhupada Maharaj giving one example. Prabhupada memberikan kita sebuah contoh. Suppose we'll buy one motor car. Sebagai contoh, kita ingin membeli sebuah mobil. In that motor car is made out of steel, iron and plastic. Ya, mobil itu terbuat daripada besi, plastik dan baja ataupun bahan yang lain. We are thinking that motor car will give us some pleasure. Kita berpikir bahwa mobil ini akan memberikan kita kepuasan. So, we are all connected with our this five gross elements, five Gyanendriya, five Karmendriya, Kita selalu terhubung dengan panca mahabhuta, panca indriya, panca karmendriya, dan keadaan-keadaan material. So, this way, we are suffering with three types of ills. Ya. Jadi karena itulah kita menderita atas semua hal ini. And mind is the cause of all this. Dan yang terpenting bahwa pikiranlah menjadi penyebab dari segalanya. Mind is creating all this. Ya, pikiranlah yang menciptakan semua penderitaan ini. When the material things are getting destroyed, we are getting so much. Ya, ketika ya hal-hal material ini dihancurkan, kita menjadi sangat sedih sekali. We wanted a car, we got a car, Ya, kita ingin mobil, kita membeli mobil. but car got accident Kemudian mobil ini mendapatkan kecelakaan and it was broken, dan kemudian mobil itu hancur. and we are getting so much. Dan kemudian kita sangat sedih sekali. So this way, Jiva is getting always. Dengan cara seperti inilah sang jiwa selalu mendapatkan kesedihan, kedukacitaannya. So when Jiva is depending on his mind, Ya, ketika sang jiwa hanya tergantung kepada pikirannya, that time the material world creating something for Jiva. ya ketika itulah dunia material ini membuat sesuatu, menciptakan sesuatu untuk mereka. And Jiva is trying to enjoy it. Maka sang jiwa berusaha untuk menikmatinya. But since these material things, which is material world, material nature is giving out, Ya, karena hal-hal that is material, temporary. karena hal-hal material yang diberikan kepada kita ini semuanya sementara. Therefore, Jiva is getting it. Karena itulah sang jiwa mendapatkan duka. Jivatma, Saprat, spiritual. Jadi tetapi di sisi lain sang jiwatma ini, sang roh ini bersifat ya aprakrita. So it has nothing to do with material creation. Karena itu sesungguhnya dia tidak ada hubungan apapun dengan ciptaan material ini. When one will be able to understand that he is Siddhartha, his spirit soul, Ketika dia dapat memahami kedudukan dirinya, identitas dasarnya sebagai roh yang kekal, or he will understand that he is Brahmasmi, he is one Brahmasmi, ya, ketika dia mengerti bahwa dirinya adalah sebagai Brahman yang kekal,
That time is you get Brahman realization. Ketika itu dia mencapai keinsafan Brahman. So that time he will get complete pleasure. Ketika itu dia mendapatkan kepuasan yang purna, yang lengkap. He will not have any dukkha. Dia tidak akan mendapatkan duka cita lagi. Bhagavan said in Bhagavad Gita, Bhagavan Sajiva Loka Jiva Mukta Samaya. Ya. Sri Bhagavan Krishna menyampaikan dalam Bhagavad Gita, Mama Yamsa Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana. Eternally the jivas are part and parcel of one. Secara kekal sang jiwa ini adalah percikan-percikan kecil dari diriku. They are eternal. Mereka semua bersifat kekal. But due to their bewilderment, Tetapi karena kebingungannya, karena hayalannya, due to conditioned nature, karena keadaannya yang terikat, they are struggling here so much. maka dia berjuang keras di dunia material ini. This material. Maka dia harus berjuang keras di dunia material ini. Since jiva is part and parcel of Bhagavan Krishna, Karena sang jiwa adalah percikan-percikan kecil yang kekal dari Bhagavan Krishna, he should not have any dukkha anywhere. semestinya dia tidak perlu mendapatkan penderitaan dan tidak perlu mengalami duka cita. But jiva is not understanding this. Tetapi malangnya sang jiwa tidak dapat mengerti hal ini. Therefore, jiva is struggling hard here in this material Karena itulah sang jiwa berjuang keras di dunia material ini to get happiness. untuk mendapatkan kesenangan. Our body is undergoing 6 conditions. Badan material kita ini selalu mengalami 6 hal. Taking birth, Ya, lahir, growing, bertumbuh, berkembang, remaining for some time, bertahan untuk beberapa lama, procreating, kemudian melahirkan ataupun menghasilkan sesuatu, dwindling, kemudian mulai merosot, finally getting old. dan akhirnya mati. But Jivatma is not changing. Tetapi sang Atma tidak pernah berubah. The change is possible for material body. Perubahan hanya dimungkinkan untuk badan material. There is no change for the Jivatma. Tidak ada perubahan untuk sang Atma, sang Because jiwa. Jivatma is spiritual. Karena sang Atma bersifat spiritual, bersifat rohani. And that is the tiny part of Bhagavan Krishna. Itulah percikan yang sangat-sangat kecil dari Bhagavan Sri Krishna. In this material world, there is always birth and death. Birth, death, and death. Iya, di dunia material ini selalu ada kelahiran dan kematian. But in spiritual world, there is no birth, no death. Tetapi di dunia rohani tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. In material world, there is so many diseases. Di dunia material ini selalu ada penyakit. But in spiritual world, there is no disease at all. Di dunia rohani sama sekali tidak ada penyakit, tidak ada orang sakit di sana. So body is taking birth, but the Atma is not taking birth. Ya, hanya badan yang mengalami kelahiran dan sang roh tidak pernah lahir. Atma has no birth, no death. Karena itu sang Atma tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Jiva is getting one body according to his prarabdha. Sang jiwa mendapatkan sejenis badan tertentu sesuai dengan prarabdha karma, hasil daripada kegiatan masa lampaunya. As long Jiva is getting this body, Sepanjang jiwa terus-menerus mendapatkan badan material, so then this body is perishing. dan kemudian ketika badan itu hancur, Atma is finding another body. maka sang Atma akan berpindah ke badan lain, mencari badan yang lainnya. Why Atma is finding another body? Dan kenapa sang Atma terus mencoba mendapatkan badan yang baru lagi? Because mind wants. Ya, karena pekerjaan daripada pikiran. According to mind, Atma is going to another body. Ya, sesuai dengan keinginan daripada pikiran itu, sang roh akan mencari badan yang lainnya. So mind is the controller of our senses. Dan pikiran ini adalah pengendali dari indera-indera kita. Indriyanam manasasmi indriyabhya parang mama eva manusanam bandhanam kami. So among the indriya, mind is the greater one. Di antara indera-indera, pikiran adalah yang paling tinggi. So
one is getting liberation. Ya, karena pikiran orang juga bisa mencapai pembebasan. Again, this due to this mind, one is getting bondage. Begitu pula sebaliknya, karena pikirannya pula orang mendapatkan menjadi terikat di dunia material ini. Mind wanted to buy a car, immediately the jiva is going to buy a car. Ketika pikiran menginginkan untuk membeli mobil, maka jiwa ya langsung membeli mobil. So why the jiva is getting one body? Kenapa sang jiwa mendapatkan badan? Because jiva is thinking I am body. Karena sang jiwa berpikir aku adalah badan. So when jiva is thinking I am body, Ketika jiwa kemudian mempersamakan diri dengan badan itu, berpikir bahwa dirinya adalah badan, he wants the body. maka dia mendapatkan badan. Hari Sakyat Bhagavan Sariran Atma Dasaiva Toinipsi. Atma is Sachidananda. Ya, Atma ini bersifat Satchit Ananda Moy. Atma should remain in Sachidananda Moksha. Ya, makanya itu sang Atma ini hendaknya harusnya selalu berada pada tataran Satchit Ananda Moy. But due to mind, Atma is remaining inside the material world. Tetapi malangnya karena akibat daripada pikiran ini pula, sang jiwa ini selalu berada dalam badan material. And getting misery here. Dan dia mendapatkan segala penderitaan di dunia material ini. Just like a fish out of water. Seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Without water, a fish cannot live. Ya, tanpa air, ikan tidak dapat hidup, tidak bisa bertahan hidup. Similarly, the Atma is getting so much distress, so much distress. Ya, begitu pula sang Atma mendapatkan banyak sekali kecemasan dan kesedihan. What type of body will get accordingly our activities will. Ya, sejenis badan apapun yang kita peroleh, maka dia akan bertindak sesuai dengan badan itu pula. The jiva is getting body here in this Maika world. Ya, dan badan sang jiwa akan selalu mendapatkan sejenis badan tertentu di dunia material ini, di Maika jagat ini. Jiva wanted to just enjoy this Maya. Ya, itu alasannya adalah karena sang jiwa selalu ingin menikmati dunia maya ini. Therefore, jiva is getting bondage here. Ya, karena itulah dia mendapatkan badan dan menjadi terikat di dunia material ini. We should know that we are not body wearer. Karena itulah kita hendaknya mengerti bahwa diri kita bukan badan, kita adalah Atma. We should think where from this body is coming. Dan kita hendaknya berpikir dari mana kita mendapatkan badan ini. And after death, where the body will go. Dan kemudian setelah meninggal, kemana badan ini akan dibawa? We should understand everything very nicely. Kita hendaknya mengerti segala hal ini dengan baik. So if we will understand all these things nicely, Jika kita memahami, mengerti semua hal ini dengan baik, we will not get bondage in this material. maka kita tidak akan mendapatkan ikatan di dunia material ini. And if we will not get bondage in this material world, we will not get anything. Jika kita tidak mendapatkan ikatan lagi di dunia material ini, maka kita terbebas dari segala kesedihan. So if we will think like that, then we can give up our material attachment. Jika kita dapat berpikir seperti itu, kita dapat pula meninggalkan ikatan material ini. So this material body is not directly giving any pleasure to Bhagavan Krishna. Ya, badan material ini tidak secara langsung dapat memberikan kepuasan pada Bhagavan Sri Krishna. This material world is not directly serving Bhagavan. Directly not serving Bhagavan. Ya, pada dunia material ini juga tidak secara langsung melayani Bhagavan Sri Krishna. When we will be able to understand this, then Jika kita mampu untuk mengerti hal ini, we can get peace and peace. maka kita dapat merasakan kebahagiaan dan kesenangan, kedamaian. This Krishna consciousness movement is trying to give a peaceful state in this material world. Gerakan kesadaran Krishna ini berusaha ataupun mencoba untuk memberikan kedamaian di dunia material ini. Because our civilization is disturbed. Karena peradaban kita sekarang sedang terganggu. Therefore, the human society
is running after this material life, Ya, karena itu masyarakat manusia, gets masyarakat and downs. kita sekarang ini sedang berusaha untuk memperoleh segala kesenangan kenikmatan di dunia material, dan kita telah bertengkar seperti kucing dan anjing. Without hesitation, the human being, they are committing so many sinful activities. Tanpa ragu-ragu, umat manusia melakukan berbagai macam kegiatan yang berdosa. This Krishna consciousness movement is giving us teaching. Gerakan Kesetaraan Krishna ini ingin memberikan kita pengajaran About self-realization, tentang keinsiapan diri, from which we can know that dari mana kita akan dapat mengerti bahwa we are not the body, we kita are ini bukan badan, kita adalah roh yang kekal. It's very simple thing. Ini adalah hal yang sangat sederhana. We have to understand this. Kita hendaknya dapat mengerti hal yang sederhana ini. Who will be able to understand this, he can go in nature towards his goal very nicely. Orang yang dapat mengerti hal ini, dia akan dapat mencapai untuk berjalan mencapai tujuannya dengan baik. The ordinary people, they do not understand this. Orang-orang biasa, orang umum tidak dapat mengerti hal ini. Therefore, they are running after this material enjoyment Karena itu mereka selalu mengejar kenikmatan just material like mad. seperti orang gila. They are going for their material happiness. Mereka hanya berusaha untuk mengejar kenikmatan materialnya. And more they are getting bondage. Tetapi dengan kegiatan seperti itu, dia semakin terikat di dunia material ini. The bewildered person, they are thinking Orang-orang yang terbingungkan selalu berpikir material situation is permanent. ya, keadaan-keadaan material ini selalu dianggap hal yang permanen. So one has to give up this type of belief. Ya, orang harus meninggalkan keyakinan seperti ini. So one will give up this attachment to this material life. Ya, dia harus meninggalkan keterikatannya terhadap kehidupan material, He will get all peace in his life. maka dia akan segera mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Otherwise, it will not give us any peace and peace. Jika tidak demikian, orang tidak akan pernah mencapai kesenangan dan kedamaian dalam arti yang sebenarnya. Guru Dev says, Sila Guru Dev selalu mengatakan, Sadhu Mahatma, they are coming here Sadhu Mahatma, beliau telah datang ke sini to speak about this. untuk menyampaikan hal ini. Mahatma Swami Darite Mama Nijakar Nahi to Vichar. This is Mahatma Swami. This is a characteristic of Mahatma. Inilah karakteristik ataupun ciri utama dari seorang Mahatma. They go to different doorsteps. Mereka pergi ke setiap pintu rumah tangga ataupun setiap rumah. And they speak this Krishna Katha Dia menyampaikan Krishna kata ini in order to deliver the jiva. dalam usahanya untuk dapat membebaskan sang jiwa dari keterikatan materialnya. Bhagavat Bahir Mukhata. Bhagat bahir muka patah. Bahir Mukhata. Bahir muka. Bahir Mukha means we have turned our face away from Bhagavan. Ya, bahir muka artinya kita telah memalingkan wajah kita dan menjauh dari Krishna. Due to that we are getting all dukkha here. Dan karena hal itulah kita telah mendapatkan segala jenis duka dan penderitaan di dunia material ini. Material condition of life is always full of misery. Keadaan kehidupan material ini selalu penuh dengan derita. Bhagavan Krishna is giving teaching in Bhagavad Gita. Bhagavan Sri Krishna memberikan pelajaran di dalam Bhagavad Gita. But those who are having bondage of Maya, they are not able to get this teaching. Ya. Orang-orang yang terlalu terikat dalam maya, mereka tidak akan mampu untuk menerima pengetahuan ini. They is thinking this body is everything. Mereka selalu berpikir bahwa badan materialnya adalah segala-galanya. What is it body? Ya, apa badan ini sesungguhnya? Jasyat Buddhi Konote Vidhatu. Vidhatu. Ya, badan ini hanya terdiri daripada 3 datu. This is a bag of Vidhatu. Ya, badan ini tidak lebih daripada kantong ataupun tas yang terdiri daripada 3 datu. Air, life, Udara, lendir, and mucus. dan udara, lendir dan darah.
Someone is thinking this is Atma. Orang berpikir bahwa inilah Atma. He is really bewildered. Dialah orang yang sungguh-sungguh di dalam keadaan bingung. He is just like cow or ass. Ya, dan orang seperti itu dibandingkan seperti ya sapi dan keledai. Cow and ass, they are animals. Ya, They know about body only. jadi sapi dan keledai dia adalah binatang karena itu dia hanya mengerti tentang badannya. They have no knowledge about soul. Mereka tidak memiliki pengetahuan apapun tentang sang roh. So after undergoing so many billions of species, like Setelah melewati jutaan kali jenis kehidupan, one has gotten this human form of life. seseorang mendapatkan bentuk badan sebagai manusia. Though this is temporary, but still it gives paramati. Walaupun badan material ini bersifat sementara, namun badan material ini dapat memberikan paramarta. Labdha Sudarumidam Bausamavasti. Labda sudah labang bawanti sambawante, Bausamavasti. bahu sambawante. After so many lifetimes, Setelah melewati, we ya, have gotten this really achieved human life. setelah melewati berbagai jenis kehidupan, akhirnya orang mendapatkan jenis kehidupan manusia yang sangat sulit dan jarang dicapai. Now we have gotten this human form of life. Kenapa kita mendapatkan bentuk kehidupan sebagai manusia? In this human form of life, we will get Panchama Purushartha, fifth Ya, Purushartha. jika kita mengerti bahwa badan manusia ini sangat berharga, ya karena badan material ini dapat mengantarkan kita untuk mencapai Pancama Purushartha. This fifth Purushartha is Krishna Prema. Ya, arta yang kelima ini, tujuan yang kelima ini, kemujuran yang kelima ini adalah Krishna Prema. The human form of life is meant for Prem Bhakti. Jadi sesungguhnya kita diberikan badan manusia hanya dimaksudkan untuk dapat mengembangkan prema bhakti ini. Due to body consciousness, Tetapi karena kesadaran badan, the human being is thinking sang manusia kemudian berpikir the goal of this human life is bahwa tujuan dari kehidupan manusia ini adalah to eat nicely, sleep nicely, Untuk makan, sex like untuk makan enak, tidur enak, dan kemudian dapat menikmati hubungan seksual. So, the jiva as a bad person, madman, is running after this. Jadi hanya orang-orang gila akan mengejar hal ini. What is the jiva swarupi? Apa wujud asli daripada sang jiwa? Jiva swarupa nitya Krishna das. Jiwera Swarup Hoy Nitya Krishna Das. Eternally is the jiva is the Krishna das, Krishna service. Inilah ya swarup ataupun identitas asli daripada sang jiwa, yaitu dia adalah pelayan-pelayan kekal dari Bhagavan Sri Krishna. But jiva is forgotten its soul. Tapi sang jiwa telah lupa akan identitas sejatinya ini. So therefore jiva is coming to this material world to get punishment. Karena itulah sang jiwa telah datang ke dunia materi ini hanya untuk mendapatkan hukuman. The consciousness of human life is better than every other. Kesadaran dari bentuk badan manusia jauh lebih baik dari bentuk-bentuk kehidupan yang lainnya. So human life is meant for getting spiritual realization. Karena itulah ya bentuk badan manusia ini khususnya dimaksudkan untuk mencapai kehidupan spiritual. So one should not waste a single moment. Karena itu jangan kita memboroskan waktu sesaat pun. We are all running after this material happiness just like mad person. Kita telah mengejar kenikmatan material ini persis seperti orang gila di jalanan. Immediately we should give up. Kita hendaknya segera harus meninggalkan hal ini. Indriya bhoga. Indriya bhoga. Ya, keinginan untuk menikmati kepuasan indria. Therefore one should not make any endeavor to body. Ya, karena itu orang hendaknya jangan membuat usaha apapun untuk kepuasan indriawi. So, whatever in our mind at the time of living body, we get
same type of body. Keadaan apapun yang kita peroleh, yang kita ingat pada saat meninggalkan badan, maka kita akan mendapatkan badan sesuai dengan kesadaran itu. This body is giving always pain. Dan badan ini akan selalu memberikan kita duka, akan memberikan kita sakit. Shariram satasandi garjaram patatavarsham parinamakesaram imausadam puchasi mugadurmate iramayam krishna rasayanam tivo satasandi jara jara tavo ei kore goro Satasandi jara jara tava ei kore Satasandi jara jara tawa ei kaya badan. Your body is having hundreds of joints. Badan kita ini terdiri dari ratusan join artinya buku pertemuan itu. The man or woman, when they will become old, Ya, the joint will give some pain. ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan semakin tua, semua persediaan ini memberikan kita sakit, memberikan kita duka. And one day this body will perish. Dan kemudian suatu hari badan ini pasti akan berakhir, akan hancur. When this body will perish, what will happen to this body? Ketika badan ini sudah ditinggalkan, sudah hancur, apa yang akan terjadi dengan badan ini? Bhasma, Krumi, Vishta. Basma, Krumi, Bistau, Abe. Bhasma means ashes. Ya, basma artinya badan ini kalau dibakar dia jadi abu. Krumi, the worm will develop. Ya, kalau dibuang begitu saja, badan ini akan dimakan ular, akan menjadi Vishta, ular. it will be rotten. Kemudian wista artinya badan ini akan semakin yang mengalami kehancuran, So nobody membusuk. will like this body that dies. Jadi ketika badan itu menjadi seperti itu, tidak ada seorang pun yang senang. So why you are getting so much attachment to this body? Kenapa orang menjadi begitu terikat dengan badan ini? Oh my mind, listen to me. Oh pikiran, dengarkanlah dariku. So this is one type of disease. Jadi ini adalah sejenis penyakit. What is the remedy of this disease? Jadi apa obat untuk penyakit ini? Always chant Krishna. Yaitu selalu kita harus mengucapkan nama suci Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabhyata, civilization. What is the meaning of civilization? Apa yang disebut dengan peradaban? To sit with civilized person is called Sabhyata. Sabhyata artinya peradaban ataupun orang yang beradab. Artinya orang kita duduk bersama dengan orang-orang yang beradab. When the civilization will become sinful, Jika peradaban manusia ini penuh dosa, that time it will become Avaishnava. ya ketika itulah ya
peradaban manusia ini akan menjadi awaisnawata. Because the desire for committing sinful activities is inside. Ya, karena dia dalam peradaban manusia ini selalu ada keinginan untuk berbuat dosa. How that desire will go from the heart? Bagaimana keinginan berbuat dosa ini bisa hilang dari hati kita? If one will listen Krishna Katha, Jika seseorang mendengarkan Krishna Kata then that desire will go. dari stadium Guru Vaishnava, maka keinginan untuk kepuasan indria, keinginan untuk berbuat dosa ini akan hilang. One will listen Krishna Katha, he will never commit sinful activities. Orang yang sudah menjadi terikat untuk mendengarkan Krishna Kata, dia akan terbebas dari keinginan untuk berbuat dosa. Inside, outside, he will become pure. Ya, dia akan menjadi murni, menjadi suci baik di luar maupun di dalam. Therefore, Bhagavatam is saying, Karena itulah Srimad Bhagavatam mengatakan, Srutam Sokata Krishna Srinvata Swakarta Krishna punya sarwana kirtana. Kemudian Tastohya Badrani Widunati Surim Satam. One should listen Krishna Katha. Karena itu Srinvata Swakarta Krishna, orang hendaknya selalu bersemangat untuk mendengarkan Krishna Kata. All kinds of anartha will go. Maka dengan cara seperti itu segala hal-hal yang buruk, anarta dalam diri kita akan hilang. So then he can get the real knowledge. Maka dia akan mendapatkan pengetahuan dalam arti yang Knowledge sebenarnya. is two types. Pengetahuan ini ada dua jenis. One is Logika, one is Paramarthika. Ya, yang satu disebut logika, yang satu lagi disebut paramartika. As this Logika Gyan, the knowledge, Logika knowledge will develop, then the quickedness will develop more. Jika seseorang mengembangkan logika gyana ini, pengetahuan material ini, ataupun yang disebut sebagai aparavidya ini, maka segala kesombongan keangkuhannya akan berkembang. So if we will discuss about the Logik Gyan, Ya, jika kita terus-menerus hanya mendiskusikan tentang logika gyana ini, we will have no time for spiritual knowledge. maka kita tidak akan memiliki waktu lagi untuk mendiskusikan pengetahuan rohani. Therefore, we should give up this discussing about the Logika knowledge. Karena itu kita harus meninggalkan logika gyana ini We should go for Paramarthika. dan kita harus melangkahkan kaki kita menuju paramartika gyana. And Paramarthika Gyan is coming from Satu Gurudev. Ya, dan paramartika gyana ini datang dari Sila Gurudev. So if we listen from Gurudev, Jadi jika kita dengan tulus, dengan serius mendengarkan dari guru kerohanian kita, dari Gurudev, we will not be bewildered. maka kita akan terbebas dari segala kebingungan. Hare Krishna. Thank you. Terima kasih banyak. Jai Sri Gurudev ki Jai. Jai Sri Gopal Ji Maharaj Ki Jai. Sri Gopal Ki Jai. Jagannath Babu Sri Jai. Sri Radha Gopal Ki Jai. Ki Jai. Hari ini. Sisi Macai Sandra Maharaj ki Jai. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Hare Krishna Gurudev, maaf, ceritanya pernah mendengar bahwasannya sang jiwa itu kan dia percikan terkecil dari sang Paramatma. Jadi sang jiwa itu juga memiliki kualitas yang sama dengan Paramatma, seperti yang memiliki kecerdasan, kebahagiaan, dan pengetahuan. Tapi tadi Gurudev mengatakan bahwasanya sang jiwa itu telah berpikir bahwa dirinya itu menyamakan dirinya dengan badan. Nah, pertanyaannya, bukankah sang jiwa itu juga memiliki pengetahuan? Jadi kenapa sang jiwa bisa berpikir bahwa dirinya itu sama dengan badan? This question that he said, he ever further, the jiva have
as the part and parcel of Paramatma or Krishna, they have the same quality, knowledge, eternity, and blissfulness. So in the class of the Guru Maharaj said that the jiva, because because of condition, he think that he identify himself as a body. So it look like this contradiction, because in the other side he said that he had knowledge. So why, if he has knowledge, why then he become bewildered and then identify himself as a body? The knowledge is stolen by Maya. Ya, karena pengetahuannya dicuri oleh Maya. Maya apavita jnana. Maya aparita jnana. Maya is stolen the knowledge. Ya, karena karena bentuk daripada jiwa itu sangat kecil dan mempunyai keinginan material. Karena keinginan materialnya itulah kemudian dia ditutupi oleh Maya. Jadi Maya lah yang menutupi pengetahuannya. Jiva is not considering the Supreme Person of God is there and is the Das. Ya, karena sang jiwa telah lupa hubungannya dengan Tuhan, dan dia tidak pernah lagi ingat bahwa kedudukan dasarnya adalah sebagai pelayan. The Supreme Proprietor is there, that Jiva is not considered. Dan dia tidak pernah mempertimbangkan ada penguasa atas segala-galanya di sana. Jiva is thinking he is the proprietor. Dan sang jiwa berpikir bahwa dialah pemilik dari badannya dan segala hal yang berhubungan dengan badannya. Jiva is going for materiality. Dan yang kenapa itu terjadi semua? Karena sang jiwa ingin mendapatkan kenikmatan This materi. is bewilderment. Itulah kebingungan. Hari Krishna, mau bertanya terkait sama kelas yang kemarin juga. Kalau pikiran kan punya kegiatan, kalau kita melaksanakan ego ada kegiatan juga, nggak punya kegiatan juga. Yang kedua, tadi katanya dikatakan yang disebut badan kasar dan badan halus itu akan menyebabkan duka. Dengan 3 badan halus termasuk kecerdasan. Kecerdasan bagaimana yang bisa menyebabkan Pikiran, ego dan kecerdasan. Bagaimana kecerdasan bisa mengakibatkan duka? Yang pertama tadi apa? Ya, so as Guru Maharaj said that the mind have activity. Like Guru Maharaj said, there is to accept and reject. So then, what is the activity of the intelligence? And Guru Maharaj said that this gross body and subtle body give us dukkha. So give us dukkha, creating our dukkha. So what kind of intelligence, the activity of the intelligence give us dukkha? intelligence is dominated by mind. Kecerdasan ini itu didominasi oleh pikiran. Mind Mestinya, is dominating everyone. ya, jadi pikiran inilah yang mengendalikan, menguasai semuanya. So therefore, by the intelligence, he is not able to think what is proper and what is improper. Ya, karena itu kemudian karena dia dikuasai oleh pikiran, maka kecerdasan tidak mampu lagi memberikan pertimbangan apa yang baik, apa yang tepat, apa yang salah, apa yang tidak benar. In this case, mind is the great factor. Ya, jadi dalam hal ini
pikiranlah menjadi faktor yang utama, ya, dan kecerdasan hanya ikut-ikut saja gitu. Mestinya dia yang mengendalikan pikiran, tapi dia yang sana, iya ikut gitu. Mesti jangan, itu tidak baik, itu mestinya. Ya, silakan ya. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, setelah jiwa itu keluar dari badan, apakah jiwa itu langsung menerima badan baru ataukah masih menunggu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. So, Mataji has one question. After the soul come out from the body, is that the soul slightly get another new body or have to wait for some time? After getting dead by Jatana Sari, another one body you will get, that is called Jatana Sari. Ya, setelah sang roh meninggalkan badan, maka sang roh itu yang terbungkus oleh badan halus, oleh pikiran, ego, dan kecerdasan ini, ya, dia diberikan badan yang baru yang disebut Jatana Sarira. That Jatana Sarira Jiva goes to Alice planet. Dengan badan Jatana Sarira ini, badan yang baru yang diberikan ini, dia akan pergi ke neraka. Ya, dan di sana dia dihadiri, ya, sesuai dengan, ya, dosa-dosa dan kegiatan yang dia lakukan. Dia mendapatkan hukuman di sana. Setelah selesai melewati hukumannya, dia kemudian mendapatkan badan baru sesuai dengan keinginannya pada saat meninggal. Ada pertanyaan yang lain? Di Bali kan ada keyakinan sebagian besar kalau keluarga itu pasti lahir di keluarganya. Apakah sang jiwa itu pasti kemungkinan terbesarnya lahir di keluarga, apa bisa di keluarga lain bahkan beda agama? In Bali they have a kind of belief that the family members will in the future will rebirth again in the same family. Is that possible like that, or can be born in different family or in different religion or in different species of life? According to desire, one will get born. Sesuai dengan keinginannya orang akan mendapatkan badan lagi. One can take birth in the same family as a dog. Bisa saja lahir di keluarga yang sama, bisa lahir menjadi anjing, bisa lahir menjadi ular, bisa lahir menjadi tikus. Yes, so much desire to become in that family. Kalau dia mau Become a cat or mouse or dog. Kalau dia mau menjadi terikat sekali untuk lahir di keluarga itu, bisa. Bisa jadi kucing, anjing, ataupun jadi tikus. Jadi kita maju kalau mau bertanya. Maaf sekali lagi, Ya. dan terima kasih. Pertanyaan saya adalah, setelah manusia itu meninggal, apakah manusia itu nanti bisa menjadi manusia lagi, ataukah menjadi makhluk hidup yang lain? Ya.
is after human being get death, is that he will in the next life he will become born again as a human being or can be born as under the living entities. Someone is having so much desire to eat meat, so he will become a tiger. Ya, sesuai dengan keinginannya pada saat meninggal itu. Jadi kalau orang terlalu mempunyai keinginan yang kuat untuk selalu menikmati makan daging dan sebagainya, nanti dalam kehidupan berikutnya Tuhan bermurah hati memberikan dia badan untuk dapat menikmati daging sepuas-puasnya. Bisa jadi harimau, bisa jadi kucing ataupun binatang buas lainnya. Jadi apa yang dia pikirkan saat dia meninggal itu tergantung dari apa yang dia lakukan sepanjang hidup. Dan apa yang dia ingat terakhir pada saat hidupnya, itulah yang akan, badan itulah yang akan diberikan supaya dapat memenuhi keinginannya itu. Gurudev, Bapak melanjutkan pertanyaan Ibu tadi Gurudev bilang semua orang akan masuk neraka dulu untuk mendapatkan badan baru. Tetapi bagaimana dengan kehidupan para penyembah? Apakah masuk neraka juga baru bisa dapat baru atau gimana? Terima kasih. To continue the answer of Mataji, Guru Maharaj said that after dying, we will get the Jatana Sharira and got punishment in the hellish planet, and then they get another new body. How about the devotee? Is that the devotee have to go to hellish planet first and then they continue to other life? But the desire of devotees at the time of death, Apa yang menjadi keinginan penyembah itu pada saat meninggal? devotees are always thinking about Krishna. They have direct flow to Krishna, so they don't need any body here. Iya, kalau penyembah itu sudah sepanjang hidupnya selalu berpikir dengan Krishna dan kemudian pada saat dia meninggal dia ingat dengan Krishna, dia tidak perlu pergi ke neraka, dia langsung pulang ke dunia rohani. Our all endeavor efforts is to always think about Krishna. Karena itulah kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup sebagai manusia. Gunakanlah kesempatan sebagai manusia ini untuk berusaha semaksimal mungkin supaya kita selalu ingat dengan Krishna. So that at the time of death we think about Krishna and go to Krishna alone. Sehingga pada saat meninggal kita ingat dengan Krishna dan kita langsung pergi ke Krishna Loka. Tidak perlu lagi mendapatkan badan materi di dunia ini. Karena itu kita selalu diajarkan oleh Prabhupada, go back to God. Marilah pulang ke rumah kita sendiri, ya, ke rumah Tuhan. Ini bukan rumah Tuhan, ini rumah penjara. Yeah, this is like a prison house. Bahkan penyembah tidak perlu ke surga juga. Surga tidak penting bagi penyembah. Orang berebut surga. Dijelaskan di kelas sebelumnya, Maharaj berkata tanpa dengan karunia dari Krishna, maka seseorang bisa bergaul dengan sadhu dan bisa mendapatkan Krishna prema. Apa yang menyebabkan seseorang mendapatkan karunia yang tidak sebabnya itu?
So, in the other part of the class, Guru said, by the causeless mercy of Krishna, when get opportunity to get association with the sadhu. So, what is the qualification of the jiva to get the causeless mercy? Unconditional seva. Pelayanan yang tanpa syarat. It will render seva without any condition, then we can get causeless mercy. Kalau kita dapat melakukan pelayanan tanpa syarat, ya, kita akan mendapatkan karunia yang tiada sebabnya. Unconditional sewa seperti apa Bapak? So what kind of unconditioned sewa mean? I'll do seva, I'll get nice master degree. I'll do seva, I'll get a nice job. This is condition. Jadi pelayanan yang kita lakukan, ya, jungkir balik, ya, supaya kita, ya, mendapatkan gelar sarjana, ya, nanti lulus ujian skripsi, ya. Kemudian kita melakukan pelayanan supaya kita mendapatkan jodoh, ya, dan sebagainya. Itu artinya kita melakukan pelayanan ada harapan, ya. Oh, Tuhan, saya akan melayani Anda. Tolong Anda berikan saya ini, gitu. Tuhan mengatakan ini jual beli, gitu. When our condition is fulfilled, we don't need any. Ya, jadi ketika apa yang menjadi keinginan kita sudah dipenuhi, pelayanan itu sudah berakhir, gitu. Bye-bye Krishna. Pertanyaan dari Maya. Tidak boleh nitip pertanyaan. Orang sudah sama-sama di pasar kok belanjanya nitip. Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Hare Krishna Gurudev. Melanjutkan dari jawaban Gurudev tadi tentang untuk mendapatkan karunia yang tanpa sebab kita harus melakukan sewa yang tanpa syarat. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara sewa yang dilakukan di rumah masing-masing atau di tempel? Seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Guru. So, Guru Maharaj said, in order to get the causeless mercy, have to do the unconditional seva. Is there any difference between service we do in our house and we do service in the temple? Anyway, you can do seva in temple, you can do seva in your home. No different. Seva must be done for the pleasure of Krishna. Jadi tidak ada perbedaan apakah sewa itu dilakukan di rumah, di pasar, di tempel dan sebagainya. Yang penting adalah pelayanan itu dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kesenangan sepenuhnya pada Krishna. By our seva we must please Krishna. Dengan pelayanan yang kita lakukan harus dapat memuaskan Krishna. Our goal. Itulah tujuan kita.
Unconditional sewa juga artinya kita melakukan pelayanan tanpa ada motif material sedikit pun. Seperti Prahlad mengatakan, Dhruva juga. Kalau Dhruva masih ada keinginan awalnya, tapi kalau Prahlad mengatakan bahwa ketika ditawari, ya apa yang kamu minta, aku akan memberikan segalanya. Prahlad mengatakan hubungan kita hanya antara master dan pelayan, antara Tuhan. Kalau orang ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanan yang dia lakukan, dia tidak lebih dari pedagang gitu. Pedagang artinya jual beli gitu. Dan Tuhan mengatakan seperti itu. Saya kedudukan saya hanya sebagai pelayan, Anda adalah Tuhan saya. Inilah hubungan kita yang kekal gitu. Masih ada ragu? Diskusi sama mana? Nggak diskusi di sana. Masih ada ragu? Masih ada pertanyaan? Masih ada yang kurang jelas? Sudah. Ya. Jadi beberapa waktu pernah diskusi dengan Nataji Sri Dewi. Waktu itu sempat dengar kelas dari Guru Maharaj bahwa bagaimanapun juga seseorang itu tetap harus mendapatkan atau melakukan sewa di dam. Jadi dam sewa seperti itu. Jadi mungkin dengan menyapu di tempel atau jadi tetap hasilnya berbeda dengan ulama seperti itu. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut dari ini. Terima kasih. So one time, Sri Devi maybe had they had a discussion that Guru Maharaj one time said that it's very important to do sewa in the dam or in the holy place. Maybe just to clean or to sweep like that. So, is there any difference between doing sewa in the dam or in the temple or in the holy place than in our own place? Our own place, Krishna may not be there, but in the holy place, Krishna is always there. Jadi perbedaannya ada di rumah kita. Mungkin Krishna belum bersemayam di sana, tapi di tempat suci, Krishna sudah selalu di sana. You go to Vrindavan, Sadakun, Dhruvam, you see many in the morning, early morning, coming and sleeping there. Jadi seperti kalau kita pergi ke Vrindavan, ya, ke Govindakun, ke Nidwana, itu banyak sekali sewa kunja. Ya, itu banyak sekali para penduduk di Vrindavan datang ke tempat-tempat itu hanya untuk menyapu. Because it's the place Krishna is doing all lila. Karena di tempat-tempat itulah secara kekal Krishna melaksanakan lila beliau. So if someone will do dham seva, Jika seseorang melakukan pelayanan di tempat suci seperti itu, he will get more blessing and more pleasure. dia akan mendapatkan karunia yang lebih besar dan otomatis dia merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Dham seva. Itulah yang disebut dengan dham seva, pelayanan di tempat suci. Bapak, ini ada titipan. Kita kan siaran langsung. Ada yang nanya. Ini pertanyaan dari Kamal Candas. Hari Krishna, bisa ditanyakan kepada Gurudev. Kalau melakukan sewa, menginginkan bakti, apa itu seperti pedagang juga atau itu hal yang wajar? Sudah disampaikan seperti itu. Kamal Candas. Ya.
this question from Kamalocana because this class was broadcast. So all the devotees from other places also they here. So now Kamalocana was raised one question. Oh, here. Yeah. So if we do sewa in order to get bhakti, is that considered as apa sih? Pedagang, seperti pedagang. Huh? Itu seperti pedagang. Itu seperti pedagang atau hal yang wajar. Yeah. Is that considered as proper or improper? Yeah. If we do sewa in order to get bhakti, to get more chance to get sewa, to get bhakti, is that proper or improper? Proper. Itulah yang benar. Seva we are doing for getting more, sir. Iya. Kita melakukan pelayanan untuk mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan bhakti yang lebih banyak lagi. Sudah? Demikian pembelajaran tadi kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Dan untuk saudara-saudara kita yang mengakhiri puasanya pada hari ini, ya, dan besok merayakan hari Idul Fitri besok ya, kita ucapkan selamat menang. Ya. Karena kalau sudah puasa penuh dia mendapatkan kemenangan. Ya. Menang dalam arti yang sebenarnya kita mengalahkan nafsu. Gitu. Dan menjadi fitri, menjadi suci. Jai Sri Krishna Katamrita ki Jai, Jai Jai Srila Prabhupada ki Jai Gurudev ki Jai Jai Guru Maharaj ki All glories to Sri segala pujian pada Swami Maharaj, segala pujian kepada Guru Maharaj ki Jai Jai Guru Maharaj.